Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, selamat pagi para planter, selamat pagi petani seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan uji sederhana tentang bagaimana menggunakan dua alat ukur ya, alat ukur pertanian yang kemarin saya gunakan. Tentunya hal ini sangat menarik ya untuk kita pelajari bersama, karena saya di sini sama-sama belajar. Namun tentunya tujuan saya berbagi ini agar teman-teman nantinya bisa menjadi petani yang presisi ya, petani yang benar-benar sudah dapat mengukur menggunakan alat-alat pertanian modern yang sudah tersedia di pasar. Mungkin akan membantu sekali untuk meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas pemupukan teman-teman sekalian. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, di ini ada dua bahan ya, ada dua tempat yang saya labeli A dan juga B, dan masing-masing ada berapa tempat air seperti ini. Ini sudah saya isi dengan volume air sebanyak 250 ml. Kemudian yang ini ada 500 ml ya teman-teman, dan yang ini merupakan masih kosong. Nah, kita di sini akan uji dua larutan yang nantinya kita akan gunakan adalah larutan pupuk biosintetis dan juga pupuk NPK 16 sendiri. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah komen dan sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng notifikasinya, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga selalu diberikan pengetahuan yang berlimpah ya, dari apa yang kita pelajari bersama tentang pengalaman pertanian saya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ambil dulu beberapa larutan, khususnya larutan yang akan kita gunakan adalah larutan biosintetis yang saya buat kemarin. Ini biar relevan ya teman-teman sekalian. Jadi nanti biar disangka tidak ada intrik atau trik-trik untuk membohongi teman-teman sekalian. Oke, kita ambil pengatur kita ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini pupuk yang kan saya buat kemarin. Ya teman-teman, kemarin sudah melihat saya di video sebelumnya. Ini kemarin dari air cucian beras dan air kelapa ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini, luar biasa teman-teman. Untuk biofilmnya sudah merata dan tebal sekali. Nah, seperti ini. Setelah 3 hari pencampuran dengan bioaktif Biobos ya kemarin ya, dari produk Biobos yang sudah saya perbanyak, terus saya tambahkan lagi dengan humus bambu. Dan di sini ada juga pupuk sintetis yang kemarin kita campur. Nah, ini semuanya akan kita aduk ya teman-teman ya.
kita aduk dulu. Kita aduk dulu. Dan ini juga kita aduk ya teman-teman. Setelah selesai kita aduk, kita akan ke sisa pupuk biosintetis yang kemarin saya buat, yang setelah dipakai buat memupuk sawit. Kita lihat kondisinya, apakah mikroorganismenya juga masih hidup. Wow. Dan teman-teman bisa lihat biofilmnya tetap perkasa ya. Namun sebelum itu kita akan aduk dulu ya teman-teman. Kemudian kita ambil 500 ml untuk bahan uji kita nanti. Cukup ya teman-teman. Saya ambil sebanyak 500 ml ya teman-teman ya, tanpa disaring. Kemudian kita akan masukkan mikroorganik yang kemarin kita buat dari air kelapa, juga cucian beras, dan juga humus bambu yang dicampuri juga dengan petroganik ya teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan pupuk sintetis.
Kita aduk sebentar ya teman-teman. Aduk 30 detik kurang lebihnya. Cukup. Kita tutup kembali rapat, dan ini nantinya akan kita gunakan setelah di bawah tanggal 25 ya, tepatnya di tanggal 24 Agustus ya teman-teman ya, karena ini nanti juga akan saya gunakan juga untuk kelapa sawit TBM saya yang saat ini berusia di TBM 3, dan juga ini nanti untuk pupuk fase generatif awal untuk tanaman padi punya ayah mertua saya ya teman-teman. Oke, kita udah amankan. Nah, ini pupuk yang tadi saya ambil ya dari wadahnya langsung. Nah, namun sebelum saya campur, teman-teman, saya perlihatkan kita butuh pengukur ya. Kita akan gunakan 50 gram pupuk NPK 16. Kenapa 50 gram teman-teman? Karena saya ambil dari 500 ml pupuk biosintetis. Pupuk biosintetis yang kita buat pada umumnya menggunakan 2 kilo dari campuran pupuk sintetis. Jika 2 kilo itu sama dengan 2000 gram, maka jika dibagi 20 per 1 liter airnya itu akan mendapatkan angka di 100 gram ya teman-teman. Nah, 100 gram untuk per liter airnya. Nah, jadi jika 100 gram itu per 1 liter airnya, maka jika kita ambil 500 ml, maka kita akan gunakan 50 gram pupuk sintetisnya. Di sini kita dapatkan angka di 52,00 gram ya teman-teman. Ini kita akan masukkan ke air B, dan kita juga akan ukur. Nah, tadi 52,00 ya teman-teman, dan kita ukur kembali wadahnya adalah 2,0, dan masih turun lagi di 198. Nah, 1,98 gram. Makanya kalau kita bulatkan menjadi 2 gram untuk wadah ininya. Jadi jika 52, pupuk murninya adalah 50 gram ya teman-teman. Nah, ini kita aduk. Aduk. Terus kurang lebihnya
di 30 detik juga teman-teman. Kemudian kita akan ukur pH masing-masing larutan nantinya, dan juga kita akan ukur masing-masing gelas ya, yang gelas A dan gelas B, apakah pH-nya sama atau tidak. Ini saya ambil untuk airnya dari air sumur saya ya teman-teman. Untuk air sumur saya itu pH-nya ada di bawah 6 seingat saya, sekitar 5,9, tapi komanya saya nggak ingat. Bisa kita simpulkan sekitar 5,8 ya teman-teman ya, 5,8, 5,9 itu ya, karena dia tadi turun naik lagi ya. Nah, kemudian kita ukur pH larutan sebelahnya juga. Ini langsung turun juga. Lima 8 583 582 573 72. Ya, sekitar di rentang 5,7 sampai 5,8 ya teman-teman ya. Pada gelas B Oke, kita simpulkan saja untuk pH-nya ada di sekitar 5,5. Nah,
untuk larutan A dan larutan B. Kemudian dari hasil larutan A sebagai pupuk biosintetis, kemudian larutan B yang juga sudah diberikan pupuk NPK biasa, ini akan kita coba menggunakan TDS dan juga EC ya. Nah, pertama yang akan kita uji adalah untuk EC daripada larutan B untuk air bersih larutan B ya teman-teman ya. EC-nya ada di angka 0 ya teman-teman, 0,088. Untuk di gelas satunya 0,072, artinya tidak selisih jauh ya teman-teman. Kita cek lagi 0,086. Kemudian kita akan uji berapa electric conductivity atau kecepatan dalam menghantarkan listrik ya, atau kecepatan pupuk ini juga akan diserap oleh tanaman kita. Kita cek. Untuk EC daripada pupuk NPK 16 itu ada di 2656 ya teman-teman ya, 2656. Nah, dan ini akan saya cuci di sini, teman-teman bantu catat 26,56 bukan 26,56 ya. Kemudian untuk pupuk biosintetisnya sendiri EC-nya sampai error ya teman-teman, mesin saya, alat ukur saya, karena di sini terlihat ya untuk satuannya adalah mikrosiemen ya, untuk mikrosiemen per sentimeter. Nah, ini udah nggak bisa terdeteksi teman-teman oleh alat ukur saya. Artinya untuk kecepatan diserap pupuk biosintetis itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, jika kita bandingkan berapa kali lipat kemampuan untuk dapat diserap jika dibandingkan dengan pupuk NPK biasa ya. Ini akan saya cuci juga di sini. Ini teman-teman lihat sendiri. (2660). Kita ulang lagi. Dan ini tidak bisa kita ukur ya teman-teman ya. Nah, artinya kecepatannya luar biasa. Kemudian saya akan coba ukur tingkat ppm-nya. Jika tadi kita sudah menggunakan electric conductivity yang satuannya adalah mikrosiemen per sentimeternya ya. Kemudian kita akan rubah di ppm. Untuk ppm-nya sendiri itu
kita dapatkan angka di 1372 ppm ya teman-teman. Terus kemudian untuk pupuk biosintetis ini sama sekali tidak bisa kita deteksi teman-teman. Ini sampai mentok ya. Artinya dengan apa yang kita lakukan selama ini mampu meningkatkan hampir, jika hanya 1000 tadi di pupuk NPK 16 ditemukan angka sekitar 1300-an, artinya berapa kali lipat teman-teman untuk mencapai 10 ribuan itu tadi. Nah, oleh sebab itu kita akan coba lagi ya, akan coba lagi dengan sendok. Kita akan aduk lagi ya, kita akan aduk lagi pupuk NPK 16 kita ini, kemudian kita masukkan kepada air di sebelahnya sebanyak 1 sendok. Kemudian kita juga akan ambil 1 sendok dari pupuk biosintetis kita, kita masukkan ke gelas B juga ya teman-teman. Maka apakah bisa kita ukur setelah diencerkan? Yang pertama kita ukur dari sini ya teman-teman. Untuk 1 sendok makan yang dicampur dengan 200 ml air itu didapatkan ppm-nya, saya zoom ya teman-teman ya, kita dapatkan ppm-nya itu di 1207 ppm ya, 1207 ppm. Kemudian kita juga akan ukur berapa tingkat EC-nya. Pupuk biosintetis yang ada di gelas B ya, itu memiliki electric conductivity di 2414 ya teman-teman, 2414. Kita bersihkan. Kemudian saya akan tes lagi pada cairan yang menggunakan pupuk sintetis. Dengan satuan ppm ya teman-teman. Di sini kita hanya temukan di angka 126 ppm teman-teman. Jauh sekali. 10 kali lipat di bawahnya dari pupuk biosintetis. Ya, hanya 126. Kemudian kita akan ukur EC-nya, electric conductivity-nya. Electric conductivity-nya pun hanya 252 ya teman-teman. 252. Dari sini kita bisa pahami ya teman-teman sekalian, para petani, para planter,
semuanya, setidaknya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk kecepatan kemampuan daripada kedua pupuk ini sangat jauh berbeda. Dengan hanya sedikit sentuhan yang saya lakukan, yang sudah saya berikan tutorialnya kepada teman-teman sekalian. Apabila teman-teman mau melakukan hal tersebut, maka kemampuan penyerapannya, kemampuan kualitasnya itu akan jauh lagi bisa lebih maksimal jika hanya memberikan pupuk dalam bentuk sintetis dan pupuk yang sudah menggunakan bantuan mikroorganisme yang sudah kita aktifkan, ya teman-teman sekalian. Ini kebetulan baterai saya sudah mau habis, teman-teman. Semalam lupa nggak dicas. Mudah-mudahan video ini dapat membantu ya teman-teman dari uji sederhana yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon bantu untuk 500 subscriber saya pertama ya teman-teman, dan tolong bagikan jika ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.